Hai teman-teman, selamat datang di Keluarga Ambon Batak. Ketemu lagi dengan aku Yusni Ambarita. Di video kali ini kita mau bahas tentang seperti yang ada di judul hari-hari penting kesehatan selama 1 tahun. Jadi kita bahas per bulannya gitu dari Januari sampai Desember biar teman-teman lebih gampang untuk menghafalnya atau lebih gampang lagi untuk screenshot dan bisa direview ulang posisi offline gitu. Nah teman-teman, untuk pertanyaan ini, kalau pengalaman aku waktu ujian SKB keperawatan ada 3 soal kalau nggak salah. 3 atau 4 soal, tapi yang aku ingat itu yang ditanyakan Hari Kesehatan Nasional, Hari PPOK, dan Hari Tuberkulosis. Nah, ikutin terus videonya, jangan di-skip. Hai semua, ketemu lagi dengan keluarga Ambon Batak. Semoga kalian enjoy menonton video ini. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya, like, share, dan komen biar aku lebih semangat lagi buat video-video selanjutnya. Terima kasih. Kenapa kita perlu bahas tentang hari-hari penting yang berhubungan dengan kesehatan teman-teman? Bahkan kita bahasnya dari Januari sampai Desember. Itu cukup banyak belum lagi kita harus bahas materi lain kan. Nah, tujuannya kenapa aku bikin gini teman-teman? Biar bisa teman-teman semua kalau sekiranya dapat pertanyaan di luar dari contoh soal yang aku dapat, kalian juga masih bisa menjawabnya gitu. Jadi aku bahas aja 1 tahun. Jangan sampai yang ditanyakan sama teman-teman itu bukan tentang hari peringatan HKN atau bukan tentang hari PPOK dan hari TB. Tapi jangan sampai ditanyakan tentang hari aktivitas fisik, hari hipertensi, hari diabetes mellitus, karena mengingat tahun ini lagi gencar-gencarnya program stunting dan program germas. Nah, kalau waktu saat aku ujian memang lagi gencar-gencarnya program TB TOS gitu, jadi yang berhubungan dengan penyakit paru. Nah, mungkin barangkali ya karena program itu yang lagi gencar di Kementerian Kesehatan atau di Puskesmas, makanya ditanyakan tentang itu. Nah, jangan sampai teman-teman dapatnya pertanyaan yang lain gitu. Oke, langsung aja kita bahas teman-teman satu persatu dimulai dari bulan Januari. Untuk bulan Januari, hanya 2 hari saja hari penting yang berhubungan dengan kesehatan, yaitu tanggal 25 Januari Hari Gizi Nasional. Tujuannya adalah peringatan sebagai bentuk atau upaya mengkampanyekan kesadaran gizi di tengah masyarakat. Seperti yang aku bilang lagi gencar-gencarnya tentang stunting. Nah, untuk tahun ini di 2021 peringatan Hari Gizi Nasional itu bertemakan remaja sehat bebas anemia dengan slogan gizi seimbang, remaja sehat, Indonesia kuat dengan hashtag muda sehat bebas anemia. Jadi memang setiap tahunnya hari-hari peringatan yang berhubungan dengan kesehatan ini bakal ada temanya seperti Hari Kesehatan Nasional. Di setiap tahunnya itu temanya berbeda, hashtagnya berbeda, dan mereka udah tentukan dari Kementerian Kesehatan udah menentukan temanya apa dan hashtagnya apa, dan itu bakal turun sampai ke puskesmas sebagai fasilitas kesehatan pertama. Cukup menarik untuk inovasi-inovasi seperti ini. Oke, lanjut. Jadi tanggal 31 Januari itu memperingati tentang Hari Kusta Sedunia, di mana tujuannya mengubah pandangan masyarakat terhadap penderita kusta, di mana kusta ini disebabkan oleh bakteri dan nama bakterinya adalah Mycobacterium lepra. Next, kita ke bulan Februari. Untuk bulan Januari cuma 2, untuk di bulan Februari juga 2. Yaitu yang pertama tanggal 4 Februari di mana Hari Kanker Sedunia. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan jutaan kematian yang dapat dicegah setiap tahunnya dengan meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang kanker, dan juga untuk menekan pemerintah dan individu di seluruh dunia agar mengambil tindakan melawan penyakit tersebut. Di tanggal 15 Februari ada Hari Kanker Anak Sedunia. Jangan kebalik ya teman-teman. Tanggal 4 Februari itu Hari Kanker Sedunia dan tanggal 15 Hari Kanker Anak Sedunia. Ada Hari Kanker Anaknya ya. Nah, untuk Hari Kanker Anak ini tujuannya adalah memperingati bahwa sebagai pengingat bahwa adanya ancaman penyakit kanker ini, sehingga dapat meningkatkan kesadaran orang tua atau kesadaran masyarakat terhadap kesehatan anak. Di bulan Maret teman-teman cukup banyak. Yang pertama 3 Maret yaitu Hari Kesehatan Telinga dan Pendengaran Nasional. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana mencegah tuli dan gangguan di telinga. Berikutnya tanggal 4 Maret Hari Obesitas Sedunia. Nah, ini teman-teman program yang lagi gencar-gencarnya tentang germas, yaitu karena kematian sekarang ini kematian banyak atau penyakit banyak ditimbulkan oleh obesitas. Jadi jangan lupa ini, jangan sampai ditanyakan tentang ini juga. Nah, untuk Hari Obesitas Sedunia ini tujuannya adalah untuk mendorong upaya masyarakat dunia agar mengurangi, mencegah hingga mengobati obesitas. Saat ini resiko kematian obesitas lebih tinggi dibanding merokok. Ini nih kan? Wow.
Selanjutnya tanggal 8 Maret yaitu Hari Perempuan Internasional atau biasa disebut dengan Women's Day. Nah, tujuannya adalah upaya menyetarakan gender dengan pria, mulai dari menyetarakan sosialnya, ekonomi, budaya, dan politik perempuan. Tanggal 11 Maret yaitu Hari Ginjal Sedunia. Tujuannya adalah meningkatkan kepedulian dan kesadaran kita akan pentingnya kesehatan ginjal, serta menurunkan angka penderita penyakit ginjal. Tanggal 22 Maret yaitu Hari Air Sedunia atau disebut dengan World Water Day, di mana tujuannya adalah menyadarkan masyarakat dunia akan pentingnya air bersih dan pengelolaan sumber air yang berkelanjutan. Ini berhubungan dengan PHBS. Selanjutnya tanggal 24 Maret Hari Tuberkulosis Sedunia, di mana tujuannya adalah untuk memberikan edukasi masyarakat mengenai dampaknya yang membahayakan dan mengancam kesehatan dunia. Nah, waktu aku jenis KB teman-teman yang keluar tentang Hari Tuberkulosis Sedunia ini yang ditanyakan. Karena memang tahun itu lagi gencar-gencarnya program TB TOS. Di bulan April, untuk bulan April ini juga cukup banyak. Yang pertama, tanggal 6 April yaitu Hari Aktivitas Fisik Sedunia. Ini teman-teman kalau bisa dihafal karena ini juga lagi program gencar yaitu Germas, Cerdik, Patuh. Kalau bisa dihafal. Jadi tanggal 6 April itu adalah Hari Aktivitas Fisik Sedunia, di mana tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pentingnya aktivitas fisik. Tanggal 7 April yaitu Hari Kesehatan Sedunia, di mana untuk memperingati pendirian WHO dan dipandang sebagai kesempatan menarik perhatian dunia juga untuk menyadari masalah-masalah besar kesehatan global setiap tahunnya. Tanggal 8 April Hari Anak-anak Balita, ini berhubungan dengan Posyandu ya. Tujuannya adalah untuk menghargai serta menghormati hak-hak yang harus diterima oleh seorang anak. Tanggal 11 April, Hari Kanker Tulang. Berarti ada 3 ya teman-teman tentang hari kanker ini. Tadi ada Hari Kanker Sedunia, Hari Kanker Anak Sedunia, Hari Kanker Tulang sekarang ya. Tanggal 11 April, Hari Kanker Tulang. Jadi tujuannya untuk mengingat kesadaran masyarakat terhadap penyakit kanker tulang. Selanjutnya, tanggal 17 April yaitu Hari Hemofilia, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit hemofilia dan kelainan perdarahan genetik lainnya. Yang keenam, tanggal 22 April yaitu Hari Demam Berdarah. Tujuannya adalah peningkatan pemahaman masyarakat mengenai penyakit demam berdarah atau DBD. Masih di bulan April teman-teman. Yang selanjutnya tanggal 24 April yaitu Hari Sadar Bising Sedunia. Ini juga aku baru tahu teman-teman, ternyata ada Hari Sadar Bising Sedunia. Jadi tujuannya adalah untuk menggugah kepedulian masyarakat, untuk mengenal dan waspada terhadap kebisingan. Juga menganjurkan masyarakat agar membebaskan organ pendengaran mereka dari paparan kebisingan. Selanjutnya tanggal 25 April yaitu Hari Malaria Sedunia. Nah, di bulan April ini yaitu Hari Malaria Sedunia, aku nggak tahu apakah ini juga termasuk program masuk RPJM nasionalnya Kementerian Kesehatan di 2021 atau enggak. Tapi yang pastinya di puskesmas kita lagi ini juga tentang program malaria ini. Ya pokoknya kalau bisa semua dihafal semampu teman-teman. Jadi tujuan dari peringatan Hari Malaria Sedunia ini adalah untuk berbagai pengalaman antar negara dengan wilayah terjangkit dan mendukung upaya-upaya yang sudah dilakukan. Untuk tahun ini tema peringatan Hari Malaria itu adalah End Malaria for Good. End Malaria atau malaria? Ya itu teman-teman, untuk tahun ini mengusung tema itu. Terus tanggal 29 April Hari Posyandu. Ini sebagai bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM yang dikelola oleh untuk dan bersama masyarakat agar memberikan pelayanan kesehatan dasar. Hari Posyandu ini kalau teman-teman di puskesmas pasti hafal karena setiap bulannya melakukan posyandu. Di bulan Mei, tanggal 5 Mei ada Hari Asma Sedunia, yaitu tujuannya untuk meningkatkan kesadaran serta kepedulian dalam perawatan dan pengobatan asma di seluruh dunia. Tanggal 8 Mei ada 2 teman-teman peringatannya, yaitu Hari Palang Merah Sedunia. Tujuannya untuk mempromosikan, menginspirasi, dan memfasilitasi segala aktivitas kemanusiaan yang dilakukan oleh Komite Internasional Palang Merah dan anggota komunitas nasional tergabung di dalamnya. Untuk tanggal 8 Mei selanjutnya itu Hari Thalassemia Sedunia. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang thalassemia. Tanggal 10 Mei, Hari Lupus Sedunia, yaitu peringatan bagi orang-orang yang terdampak oleh penyakit lupus, meningkatkan kesadaran orang lain akan penyakit lupus. Tanggal 12 Mei, Hari Perawat Internasional, wow, hari keperawatan.
Harus diingat ya teman-teman, Hari Perawat. Untuk Hari Perawat Internasional ini tujuannya sebagai hari perayaan untuk menandai kontribusi perawat terhadap masyarakat, di mana pelopor untuk perawat modern ini dikenal sebagai bidadari berlampu ya. Kalau teman-teman pasti ingat, semua perawat pasti ingat, karena pertama kita masuk di bangku keperawatan pasti pelajaran ini dulu, asal muasalnya kenapa ada keperawatan modern, yaitu oleh karena bidadari berlampu yang sering disebut dengan coach itu, yaitu Ibu Florence Nightingale, yang disebut juga sebagai The Lady with the Lamp. Bulan Mei masih ya teman-teman, 17 Mei Hari Hipertensi Sedunia. Nah ini teman-teman kalau bisa dihafal juga, Hari Hipertensi Sedunia, karena berhubungan dengan germas, di mana tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga tekanan darah serta faktor risiko hipertensi secara efektif dan berkesinambungan agar mewujudkan hidup sehat yang lebih lama. 21 Mei Hari Penyakit Paru Obstruktif Kronis atau PPOK. Jadi teman-teman yang aku dapat juga waktu ujian SKB keperawatan, yaitu hari penyakit paru obstruktif kronis atau hari PPOK. Terus aku dapat juga tentang kasus PPOK ini, pertolongan pertamanya gitu. Tentang kasus gitu, tentang PPOK. Terus teman-teman di tanggal 29 Mei Hari Lanjut Usia Nasional. Ini juga teman-teman bisa hafal juga, karena Hari Lanjut Usia Nasional ini berkesinambungan juga dengan penyakit tidak menular, karena penyakit tidak menular seperti hipertensi DM biasanya ini dengan orang-orang yang lanjut usia, di mana tujuannya adalah sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap lansia sebagai sarana menambah pengetahuan dan wawasan dalam rangka pencegahan penyakit pada lansia serta upaya mewujudkan lansia tangguh melalui Bina Keluarga Lansia. Tanggal 31 Mei Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Jadi ini tanggal 31 Mei ya teman-teman, ingat hari tanpa tembakau sedunia. Ini juga dihafal karena ini berhubungan dengan germas juga, di mana di cerdik itu dibilang hindari enyahkan asap rokok atau enyahkan rokok gitu. Jadi siapa tahu yang ditanyakan tentang ini. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesadaran tentang eksploitasi industri tembakau dan dampak berbahaya dari merokok bagi kesehatan seseorang. Kita masuk ke bulan Juni. Tanggal 15 Juni yaitu Hari Demam Berdarah ASEAN. Jadi yang tadi hari demam berdarah, yang ini Hari Demam Berdarah ASEAN. Di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan komitmen nasional dan antar negara anggota ASEAN pada upaya pengendalian demam berdarah, baik pencegahan, penanggulangan, hingga tata laksana, sehingga angka kejadian dan kematian akibat demam berdarah bisa ditekan. Biasanya kalau penyakit demam berdarah ini kebanyakan perawatannya di rumah sakit, jarang-jarang di puskesmas, karena memang DBD ini butuh cairan kan. Terus 24 Juni Hari Bidan Nasional. Tujuannya adalah menggalang persatuan dan persaudaraan antar sesama bidan serta kaum wanita pada umumnya dalam rangka memperkokoh persatuan bangsa. Kalau nggak salah juga, pernah aku tanya teman-teman yang bidan, jadi mereka ada punya tema gitu, perayaan Hari Bidan Nasional sebagai memperingati hari penolong, sebagai pahlawan penolong persalinan gitu. Ya gitulah kurang lebihnya. Lanjut tanggal 26 Juni, Hari Anti Narkoba Internasional. Nah, tujuannya adalah hari perayaan untuk meningkatkan kesadaran dan memulai pergerakan terhadap dunia yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Kasus tentang narkoba juga ada pertanyaannya teman-teman waktu aku ujian SKB. Terus tanggal 29 Juni, Hari Keluarga Nasional, di mana tujuannya untuk mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia akan pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. Di bulan Juli, ada tanggal 1 Juli yaitu Hari Buah Sedunia. Hari Buah Sedunia berhubungan dengan gizi. Ini juga dihafal teman-teman, karena germas ya, germas itu makan buah dan sayur. Terus untuk stunting juga tentang buah juga ada dibahas. Jadi dihafal juga bahwa 1 Juli adalah Hari Buah Sedunia. Tanggal 17 Juli, Hari Saka Bakti Husada, ini berhubungan juga dengan PHBS. Terus tanggal 23 Juli, Hari Anak Nasional. Tanggal 28 Juli, Hari Hepatitis Sedunia. Program hepatitis ada ya di puskesmas. Terus bulan Agustus, 7 Agustus tentang Pekan Menyusui Sedunia, ini berhubungan dengan gizi ASI eksklusif. Terus 14 Agustus, Hari Pramuka.
Bulan September, 9 September Hari Olahraga Nasional, 12 September Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional, 17 September Hari Palang Merah Indonesia, yang tadi ada juga Hari Palang Merah ya. Terus tanggal 28 September Hari Rabies Sedunia, tanggal 29 September Hari Jantung Sedunia. Di bulan Oktober, 9 Oktober Hari Penglihatan Sedunia, 10 Oktober Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, Set Kesehatan Mental. Biasanya gitu kan, di tanggal-tanggal 10 Oktober gini, kalau teman-teman yang inget. Tanggal 15 Oktober, Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Ini juga kalau bisa dihafal teman-teman, karena kita sedang terkena, maksudnya bukan kita, tapi negara kita sedang terkena wabah atau pandemi COVID-19, di mana selalu dianjurkan untuk rajin mencuci tangan. Jadi kalau bisa ini dihafal juga 15 Oktober. Dan ini tentang kesehatan jiwa, ini juga lagi gencar-gencar juga karena banyak angka kesehatan, gangguan kesehatan mental. Jadi dihafal juga untuk peringatannya kapan, tanggal 10 Oktober ya. Terus tanggal 16 Oktober Hari Pangan Sedunia berhubungan dengan gizi. Tanggal 18 Oktober Hari Menopause Sedunia. Tanggal 20 Oktober Hari Osteoporosis. Tanggal 24 Oktober Hari Dokter Nasional. Tanggal 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda. Tanggal 29 Oktober Hari Stroke Sedunia. Ini Hari Stroke Sedunia dihafal karena ada berhubungan dengan germas, dengan cerdik, dengan patuh. Terus di bulan November, 12 November Hari Kesehatan Nasional. Sebentar lagi kita udah mau merayakan Hari Kesehatan Nasional, teman-teman. Terus tanggal 14 November Hari Diabetes Mellitus. Ini dihafal. Ini karena ini pasti teman-teman udah hafal ya, Hari Kesehatan Nasional. Terus ini Hari Diabetes Sedunia, ini berhubungan dengan germas juga. Tanggal 14 November diingat. Tanggal 28 November Hari Menanam Pohon Indonesia. Terakhir teman-teman di bulan Desember, yaitu tanggal 1 Desember Hari AIDS Sedunia, tanggal 3 Desember Hari Disabilitas Internasional, tanggal 7 Desember Hari Dharma Wanita Nasional, tanggal 20 Desember Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, tanggal 20 Desember Hari Ibu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk materi pembelajaran kita. Sebelum kita lanjut ke latihan soal dan pembahasannya, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video dari keluarga Ambon Batak. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak udah pantengin video-video yang kita upload. Terima kasih. Kita lanjut lagi ke soalnya. Nah di sini teman-teman aku nggak bahas banyak, intinya aku kasih kayak contoh soalnya seperti ini. Teman-teman tinggal memahami aja apa yang udah kita bahas. Nah ini hanya gambaran buat teman-teman, seperti ini contoh penjelasan soal, bukan penjelasan, seperti ini contoh soal yang aku dapat. 1. Nah, TBC atau tuberkulosis yang juga dikenal dengan TB adalah penyakit paru-paru akibat kuman Mycobacterium tuberculosis. Untuk memberikan edukasi masyarakat mengenai dampaknya yang membahayakan dan mengancam kesehatan dunia, maka diperingatilah Hari Tuberkulosis Sedunia pada A. 4 Maret, B. 8 Maret, C. 11 Maret, D. 22 Maret, E. 24 Maret. Tadi kita udah bahas ya teman-teman, jadi menurut feeling apa teman-teman? Ini membingungkan ya, karena sama-sama di bulan Maret. Jadi kalau bisa teman-teman hafal seluruhnya yang tadi aku bilang dari Januari sampai Desember. Oke, langsung aja. Jadi jawabannya adalah E, tanggal 24 Maret. Kalau tanggal 4 Maret itu Hari Obesitas Sedunia, teman-teman. Tanggal 8 Maret Hari Perempuan Internasional. Tanggal 11 Maret Hari Ginjal Sedunia. Tanggal 22 Maret Hari Air Sedunia. Nah, tanggal 24 Maret Hari Tuberkulosis Sedunia. Yang kedua, untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pentingnya aktivitas fisik, maka diperingati Hari Aktivitas Fisik Sedunia. Jatuh pada tanggal dan bulan berapa? A. 6 April, B. 8 Maret, C. 11 Maret, D. 22 Maret, E. 24 Maret. Tadi aku baru bahas teman-teman untuk penjelasan setiap tanggalnya, yang berbeda dari ini apa? Oke, udah di-keep teman-teman. Jadi jawabannya adalah A. 6 April. Jadi 6 April itu adalah Hari Aktivitas Sedunia. Aku kasih contoh tentang soal aktivitas fisik sedunia gini teman-teman, karena memang kan tahun ini RPJM nasional gencar-gencarnya germas, posbindu yang tentang hipertensi, tentang patuh, tentang cerdik gitu. Jadi jangan sampai yang ditanyakan tentang itu. Oke teman-teman, ini adalah soal terakhir.
Aku mau minta waktu teman-teman lagi untuk klik subscribe-nya dulu buat teman-teman yang belum subscribe, biar kalian gak ketinggalan dengan video-video kita selanjutnya, karena aku masih bahas seputaran tentang soal SKB keperawatan. Mungkin menurut teman-teman itu cukup banyak mau dibahas ya, memang karena memang ujian SKB itu ada 100 soal ya pengalaman aku, dan satu materi itu paling keluar soal 1 atau 2 soal gitu, paling banyaknya itu 4 soal. Jadi cukup luas mau dibahas teman-teman. Oke, lanjut. Nomor 3, peringatan Hari Hipertensi Sedunia jatuh pada A. 1 Juli, B. 17 Juli, C. 28 Juli, D. 17 Mei, E. 23 Juli. Oke teman-teman, langsung aja. Jadi jawabannya adalah D. 17 Mei. Kalau 1 Juli itu adalah Hari Buah Sedunia, 17 Juli adalah Hari Saka Bakti Husada, 28 Juli Hari Hepatitis Sedunia, 17 Mei Hari Hipertensi Sedunia, dan 23 Juli adalah Hari Anak Nasional. Jadi jawabannya adalah D. 17 Mei. Nah teman-teman, seperti di awal tadi udah berulang kali aku ingetin buat teman-teman, kalau bisa dihafal semua hari-hari penting yang berhubungan dengan kesehatan dari Januari sampai Desember. Tapi ini kan udah mau mendekati ujian SKB-nya, kemungkinan November atau Desember gitu kan. Nah di Desember itu bakal ada yang memperingati tentang Hari HIV/AIDS gitu. Terus sampai sekarang juga program tuberkulosis menjadi program apa juga yang masih harus diselesaikan gitu, karena tuberkulosis ini termasuk penyakit menular ya. Terus apalagi juga tentang Hari Gizi Nasional, karena berhubungan dengan program andalan untuk bulan ini, untuk tahun ini tentang stunting. Terus Hari Kesehatan Nasional kan udah mau dirayakan di bulan November, jangan sampai ditanyakan tentang Hari Kesehatan Nasional. Dan Hari Hipertensi, Hari Diabetes Mellitus, dan Hari Aktivitas Fisik, karena ini berhubungan dengan Germas, di mana program untuk tahun ini Kementerian Kesehatan membahas tentang penyakit tidak menular, kayak Hari Obesitas, terus tentang tentang hipertensi, tentang DN, tentang aktivitas fisik. Jadi buat teman-teman dihafalin yang itu, kalau bisa sih semua dihafalin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Di video selanjutnya aku masih bahas tentang seputaran soal-soal SKB keperawatan, tapi seperti biasa kita bahas materi dulu sebelum latihan soal. Terima kasih buat teman-teman udah menonton, terima kasih udah subscribe, terima kasih udah mendukung channel ini. Terima kasih buat semuanya, semangat belajar, semangat untuk berprestasi. Bye-bye teman-teman.